Saya kasih tahu teman-teman ya, untuk jalur resmi atau menggunakan PJTKI atau agensi resmi untuk bekerja ke Malaysia itu nggak jaminan teman-teman ya, kalau teman-teman itu dipekerjakan secara legal atau secara resmi. Terus juga teman-teman itu hak-haknya terpenuhi, itu nggak jaminan ya untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, khususnya di sektor rumah tangga gitu ya. Jadi bisa saya katakan untuk PJTKI atau agensi resmi bisa dibilang uh, perdagangan orang yang diresmikan oleh negara. Karena apa? Korbannya banyak. Ya, korbannya banyak yang melalui PJTKI resmi atau agensi resmi. Ada yang namanya pemalsuan dokumen, dipekerjakan tidak sesuai perjanjian awal, dipekerjakan bukan di majikan yang tertera di permit, dipekerjakan serabutan, tidak menerima gaji, tidak diperbolehkan cuti atau punya hari libur, terus juga tak diperbolehkan untuk memiliki handphone, gaji ditahan majikan, dan lain-lain. Ini yang melalui jalur resmi teman-teman. Makanya saya selalu bilang melalui PJTKI atau agensi atau jalur resmi itu nggak jaminan. Semua itu butuh ketelitian. Tapi ada tapinya. Kalau menggunakan jalur resmi atau PJTKI itu gampang musuhnya, gitu ya. Jadi kita tahu nih siapa yang menerbangkan atau siapa saja yang terlibat dalam proses perdagangan orang, gitu kan. Dalam proses teman-teman itu dijual, gitu. Beda sama agen abal-abal, agak susah mendeteksinya. Tapi saya tekankan lagi, untuk PMI ke Malaysia nggak jaminan menggunakan PJTKI resmi atau agensi resmi. Kalau misalkan ada orang yang nggak terima atau pihak-pihak nggak terima dengan statement saya ini atau perkataan saya ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas statement saya ini, terus meminta bukti mana aja korban, saya siap untuk memberikan data-data korban dan saksi. Tapi dengan satu syarat, kasusnya diusut. Karena udah banyak ya pejabat-pejabat yang nantangin mana korbannya, giliran saya kasih kasusnya, diam 1000 bahasa. Jadi percuma. Kalau nantangin ditantang balik, nggak ada solusinya, mending diam aja, gitu kan. Jangan omong-omong, semua orang juga bisa kalau cuma gembor-gembor aja, ya. Ingat juga sebelum gembor-gembor, ya, sebelum bikin keputusan, dipelajari dulu, sanggup nggak untuk melaksanakannya, ya. Karena udah sering pemerintah bilang kalau melindungi pekerja yang jalur resmi, gitu. Kalau ditanya terus bagaimana ilegal, katanya ya itu masih tanggung jawab negara juga, gitu kan. Tapi nyatanya jangankan yang ilegal, yang legal, yang resmi aja tersandung kasus, gaji ditahan, dibuatkan permit nggak sesuai sama pekerjaannya, atau bekerja tidak sesuai dengan nama majikan yang tertera di permit, itu aja pihak pemerintah diem aja, gitu ya. Ini di sini ada beberapa korban yang kasusnya berbulan-bulan nggak selesai-selesai, yaitu karena ada pihak pemerintah yang melindungi agensi nakal, pihak pemerintah yang melindungi PJTKI nakal. Kalau memang pihak pemerintah nggak melindungi PJTKI atau agensi nakal, kasus ini nggak bakalan berbulan-bulan. Dalam hitungan hari saja sudah selesai. Oke, jadi mohon diperhatikan.